Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Asri Gunawan. Saudara, hari ini Litbang Kompas merilis survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum. Survei Litbang Kompas ini dilakukan dengan 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei ini dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Nah, tingkat kepercayaan survei ini adalah sebesar 95% dengan margin of error sekitar 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas dan kita akan ulas langsung bersama peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti yang telah bergabung bersama kami di studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Rangga, apa kabar Mas? Selamat pagi Mbak, sehat. Oke Mas, kita langsung bahas soal hasil survei Litbang Kompas terkait dengan tingkat kepuasan dan juga keyakinan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, yang mana ini soal di bidang penegakan hukum. Ya. Nah, boleh dijelaskan Mas Rangga, ini indeks kepuasan kinerjanya seperti apa, kemudian juga tingkat keyakinan masyarakat umum terhadap pemerintahan Prabowo Gibran seperti apa Mas? Kalau dilihat kan ini 80,9% puas dan yang tadi sebelumnya juga ini ada hasilnya begitu ya. Nah, kalau ini kita lihat lagi di bidang penegakan hukum untuk kemudian substansinya ini menuntaskan kasus hukum di bidang misalnya ada perampokan, pembunuhan, narkoba, perjudian dan terorisme dan lain sebagainya. Kita lihat di sini angkanya 71,8% menyatakan puas ya Mas. Yang tidak puas 23,5%. Kemudian yang tidak tahu 4,7%. Nah, ini indikatornya apa saja Mas yang puas dan juga yang tidak puas? Ya, jadi memang indikator yang ada di bidang penegakan hukum itu kan ada banyak ya Mbak, ada 5 lah. Nah, indikator soal penuntasan kasus-kasus hukum dan kejahatan seperti tadi ya perjudian, pembunuhan, narkoba dan lain-lain itu hanya salah satu. Di sini kita bisa lihat memang sebagian besar dari masyarakat sudah puas, 71,8%. Ini merupakan peningkatan dari hasil sebelumnya ya. Kita mengukur di sekitaran Juni 2024 itu sebesar kenaikannya 15,7%. Ini ya Mas, ini Betul. plus 15,7%, ini artinya ada peningkatan tingkat kepuasan begitu ya. Betul. Kalau kita lihat dari grafiknya. Tapi ini kalau dibandingkan dengan hasil survei terakhir periode sebelumnya di tadi Juni 2024. Oke, silakan. Ya. Ini kurang lebih ya bagaimana kemudian masyarakat menilai kasus-kasus hukum yang relatif lebih dekat dengan kehidupan masyarakat gitu ya, yang mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih ini tangkapan awal sih Mbak soal bidang penegakan hukum gitu. Oke. Nah, ini kan berarti tadi ada 5 indikator. Betul. Gitu. Yang ini yang pertama yang menuntaskan kasus hukum, ini yang istilahnya bersentuhan langsung banyak terjadi begitu dengan masyarakat, indikatornya itu. Tapi kalau misalkan dari survei yang dilakukan begitu ya Mas, ini yang tidak puas, apakah ada detailnya begitu, misalnya ketidakpuasan mereka karena apa, faktornya apa, ada begitu Mas? Kalau faktor spesifiknya mungkin kita tidak mengkaji ya, tapi kalau dari kita coba rasionalisasi dari hasil survei kita memang sekitar 23,5% ya, atau sekitar 1/4 dari masyarakat yang mungkin tidak puas itu bisa jadi pernah mengalami kasus atau berhadapan dengan kasus hukum, kemudian tidak diselesaikan dengan baik begitu ya. Bisa jadi mereka tidak mendapatkan respon yang positif dari aparat penegak hukum, kemudian prosesnya berbelit dan lain-lain. Itu sih kurang lebih. Oke, baik. Itu soal di bidang penegakan hukum, soal menuntaskan kasus hukum seperti perampokan, pembunuhan, narkoba, perjudian, dan terorisme. Kita lihat indikator selanjutnya. Ya. Mas, indikator yang kedua, ini soal menuntaskan kasus-kasus kekerasan aparat dan juga pelanggaran HAM begitu ya Mas. Angkanya kalau kita lihat di grafik ini tingkat kepuasannya 68,9%. Tidak puas 27,6% dan yang tidak tahu 3,5%. Kalau kita lihat juga dari atau dibandingkan begitu ya dengan hasil survei sebelumnya juga sama, ada peningkatan tingkat kepuasan begitu ya Mas. Nah, ini di bidang ataupun juga di substansi terkait dengan menuntaskan kasus-kasus kekerasan aparat dan pelanggaran HAM, indikator yang membuat ataupun juga faktor-faktor begitu ya yang membuat para responden ini menyatakan puas itu apa saja Mas? Ini kurang lebih sama dengan judul indikatornya. Jadi kita melihat kira-kira
dalam beberapa waktu terakhir kan memang ada beberapa kasus ya terkait dengan kekerasan aparat begitu ya terhadap warga sipil. Nah, ini memang di sini kita bisa lihat pertama tingkat kepuasannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepuasan umum dalam bidang penegakan hukum. Di sini kan 68,9, umumnya itu 71,2%. Gitu. Dan dibandingkan dengan indikator sebelumnya, baik kenaikannya maupun tingkat kepuasannya juga relatif lebih rendah. Ini bisa jadi menandakan perlu adanya perbaikan gitu ke depannya. Bagaimana kemudian kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan oleh aparat, terutama ke warga sipil, itu perlu untuk dituntaskan secara akuntabel dan transparan yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kemudian agenda-agenda reformasi hukum itu bisa diarahkan agar kejadian kekerasan ini bisa kemudian tidak terjadi di kemudian hari begitu. Artinya memang ini kalau kalau dilihat dari angka yang seharusnya begitu, artinya ini terhitung rendah begitu Mas, terbilang rendah. Dibilang rendah, sekarang sebenarnya sudah agak lebih membaik ya. Kalau dilihat dari ini ya. Betul, kalau kita lihatnya secara longitudinal, artinya memang secara jangka panjang begitu ya, ini relatif lebih membaik gitu. Namun balik lagi ya dibandingkan dengan indikator lain, ini relatif sedikit lebih rendah. Dan juga perlu adanya tadi ya, ini sangat sensitif sih Mbak, dengan adanya kejadian-kejadian yang mungkin menarik perhatian publik gitu terkait dengan kekerasan aparat ini. Jadi ini agak sensitif ketika ada kejadian, taruh misalnya waktu itu kejadian kilas balik ya 2022 ada peristiwa Kanjuruhan, itu kan cukup kental dengan nuansa kekerasan oleh aparat dan pelanggaran HAM begitu. Pada saat itu kita coba mengukur memang kemudian bidang penegakan hukum secara umum dan secara spesifiknya di aspek ini itu relatif rendah, bahkan di kisaran 50-an%. Artinya memang indikator ini relatif cukup signifikan gitu ya untuk bisa merubah nanti pandangan umum masyarakat terhadap bidang penegakan hukum. Oke, artinya meskipun lebih rendah dari indikator lainnya, tapi kalau dibandingkan dengan hasil survei yang sebelumnya, ini ada peningkatan tingkat kepuasan begitu ya dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya Prabowo Gibran. Kita lihat yang berikutnya nih Mas. Ada apa lagi nih indikatornya soal menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga. Nah ini menarik sih Mas, karena kan memang banyak ya masyarakat juga ataupun kasus-kasus yang seperti kita ketahui bersama beberapa waktu belakang ini memang ada yang sebagian masyarakat juga mengeluhkan untuk kemudian bisa diperlakukan sama di mata hukum khususnya oleh para aparat penegak hukum. Nah kalau kita lihat juga dari hasilnya, dari hasil survei ini tingkat kepuasan ataupun juga yang menyatakan puas ada di angka 67,3%. Kalau dibandingkan dengan indikator yang pertama lebih rendah. Begitu ya Mas. Nah, dan tapi kita lihat lagi, kalau dibandingkan dengan lagi-lagi survei yang terakhir begitu ya, tetap ada peningkatan tingkat kepuasan. Nah, ini boleh dijelaskan Mas seperti apa? Kalau kita lihat memang di sini tingkat kepuasannya kan relatif lebih rendah ya, secara keseluruhan 67,3%. Peningkatannya pun tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan indikator yang tadi sudah dijelaskan dan nanti yang akan kita jelaskan begitu ya. Ini menandakan memang bahwa persoalan kesetaraan hukum ini masih jadi salah satu PR ya, pekerjaan rumah yang perlu untuk segera digarap di mungkin pemerintahan Pak Prabowo ke depannya begitu Mbak. Karena yang tidak puas juga kita bisa lihat ini menjadi refleksi bahwa ada semacam apa ya ungkapan kan di tengah masyarakat bahwa kalau nggak viral kemudian tidak mendapat keadilan. Nah, anggapan ini yang kemudian bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi proses hukum kan, sehingga masyarakat jadi tidak percaya bahwa untuk mencapai keadilan itu harus melalui proses hukum yang sesuai dengan prosedurnya. Ini kan kalau angkanya ini kalau misalkan kita lihat peningkatan ini dengan hasil survei terakhir. Kalau Mas kita bandingkan dengan pemerintahan yang sebelumnya tapi di rentang waktu yang sama atau di 100 hari masa jabatannya, apakah sama nilai atau tingkat kepuasannya atau seperti apa Mas datanya? Kalau kita coba kilas balik ya, memang relatif agak lebih tinggi sih. Kita bisa lihat ya di secara umum bahkan kalau kita lihat di bidang penegakan hukum. Ini memang ada berbagai faktor sih Mbak. Kalau kita lihat memang di awal-awal kalau membandingkan ya di zaman Pak Jokowi JK maupun Pak Jokowi Ma'ruf Amin itu di awal masa kepemimpinannya 100 hari kerja. 100 hari kerja begitu ya. Itu kan memang menghadapi sejumlah kasus-kasus yang menyita perhatian publik besar, termasuk di situ ada
berbagai rencana undang-undang yang mungkin tidak disetujui oleh masyarakat. Kemudian ada di 2015 itu persetujuan antara dua institusi yang cukup mayor pada saat itu ya. Itu yang membuat kemudian mempengaruhi persepsi publik. Kalau kita lihat 100 hari ke belakang, memang ada sejumlah catatan dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa kasus yang mencuat dan bisa menarik perhatian publik. Tapi belum ada satu kasus dengan skala yang mungkin bisa merubah persepsi publik secara masif. Oke, artinya tapi kalau secara keseluruhan kalau bisa saya simpulkan, artinya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang baru Prabowo Gibran di masa 100 hari kerjanya ini ada peningkatan khususnya di bidang penegakan hukum begitu ya. Yeah. Kalau juga dibandingkan dengan hasil survei yang sebelumnya di bulan Juni di pemerintahan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Baik, tapi ini ada beberapa catatan juga begitu ya oleh untuk pemerintah yang tadi mana masih ada tingkat ketidakpuasannya dan juga angka yang menyatakan puasnya sebetulnya ini harus lebih ditingkatkan lagi khususnya dengan kasus-kasus yang saat ini menjadi perhatian begitu ya. Baik, terima kasih Mas Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dan saudara, mendorong pertumbuhan ekonomi, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 14 sampai 15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Usai jeda, Kompas Bisnis akan hadir untuk Anda.